Novorossiysk, kota pelabuhan tempat Rusia menyimpan sisa armada Laut Hitamnya, mengalami malam yang mengerikan. Dan bukan saya yang mengatakan itu adalah wali kota-kota tersebut di telegram miliknya kemarin pagi, tak lama setelah menetapkan status darurat. Rusia memiliki tempat aman terakhir untuk menyimpan kapal-kapal ini, sudah tidak ada lagi. 4 kapal perang terkena serangan di dalam pelabuhan. 2 diantaranya adalah fregat. Dan Rusia hanya memiliki 2 fregat di seluruh Laut Hitam. Serangan itu berlangsung lebih dari 5 jam. 5 jam pertahanan udara menembak tanpa bisa menghentikan apa yang datang. Kota itu terbangun tanpa air. 2 pipa utama pecah dan lebih dari 260.000 orang tidak mendapat air. Dan seitu saja belum cukup, 2 terminal biji-bijian terbesar di Rusia berhenti beroperasi. Rusia adalah pengekspor gandum terbesar di dunia. Dan di Bursa Chicago, tempat harga gandum dunia ditentukan, harganya naik pada hari yang sama. Dan saat semua itu terjadi, Putin berada di sisi lain negara. 8.000 km dari sana, dia berada di atas kapal penjelajah menyaksikan latihan angkatan laut. Dan disinilah segalanya mulai menjadi lebih menarik. Tempat ini adalah pangkalan tempat armada Rusia melarikan diri ketika Crimea menjadi target. Ini adalah rencana cadangan Rusia. Dan tahu apa yang lebih buruk bagi mereka? Mereka tidak punya rencana C. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada malam itu, direkam oleh orang yang ada di sana. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda perangkap yang Rusia buat sendiri, karena mereka membangunnya dengan tangan mereka sendiri, mengira itu adalah perlindungan. Tapi mari kita mulai dari malam itu. Ini direkam dari seberang teluk saat serangan sedang berlangsung. Apa yang Anda lihat, garis-garis merah yang melengkung di langit, itu adalah amunisi tracer. Itu adalah amunisi yang menyala di udara. Dan para penembak artileri, amunisi itu digunakan untuk melihat kemana tembakan mereka mengarah dan memperbaiki bidikan di dalam gelap. Sekarang perhatikan sinar biru yang menyebar seperti kipas. Itu bukan lampu sorot, itu adalah alat penyilau anti-drone. Idenya adalah memancarkan cahaya ke kamera drone dan membutakan sistem bidikannya sebelum drone itu mencapai target. Dan di tengah sana, titik oranye yang turun perlahan itu adalah drone yang berhasil mereka jatuhkan. Tapi untuk setiap yang jatuh, banyak yang lolos. Dan cara terbaik untuk memahami apa yang sedang melintas di atas kota itu adalah mendengarkan orang-orang yang ada di bawahnya. Sialan. Apa ini sebenarnya? Itu jet, gila. Sebuah UFO? Apa itu bro, lihat. Dengarkan orang-orang ini. Mereka melihat sesuatu yang mereka tidak tahu namanya. Salah satu dari mereka bertanya, benda apa itu? Yang lain menjawab bahwa itu adalah sebuah jet. Dan sisanya adalah makian. Mereka benar, itu memang sebuah jet. Sebuah drone Ukraina bermesin jet bernama Palyanitsia yang penggunaannya malam itu dikonfirmasi sendiri oleh Zelensky. Dan ada kelompok lain di tempat berbeda di kota merekam saat sebuah drone terbang rendah di atas mereka. Kamu bisa mendengar keterkejutan dalam suara mereka. На нахуй. На, блин. Begitu terus selama 5 jam. Dan apa yang mereka hantam bahkan lebih mengejutkan. Karena Novorossiysk bukanlah pangkalan angkatan laut dengan kota di sekitarnya. Ini adalah salah satu pelabuhan komersial terbesar di Rusia dengan pangkalan angkatan laut di dalamnya. Ini adalah pelabuhannya. Saat fajar menyingsing, kolom-kolom hitam yang naik seperti jamur dengan api oranye di dasarnya, di antara derek-derek itu adalah terminal kargo. Dan di pelabuhan ini ada 3 hal sekaligus. Ada terminal minyak Seskers yang sendirian menyumbang lebih dari 30% dari seluruh ekspor minyak Rusia. Ada 2 terminal biji-bijian terbesar di negara ini. Salah satunya berkapasitas 8,5 juta ton per tahun. Dan ada pangkalan angkatan laut. Semuanya di tempat yang sama. Dan semuanya terkena serangan pada malam yang sama. Kedua terminal gandum tersebut berhenti beroperasi. Dan ini bukan hanya masalah Rusia saja.
Itu karena Rusia adalah pengekspor gandum terbesar di dunia, dan sebagian besar gandum itu dikirim melalui Laut Hitam. Harga gandum di Chicago naik sekitar 3% pada hari yang sama. Dan lobi gandum Rusia sudah memperingatkan bahwa jika serangan-serangan ini terus berlanjut, ekspor melalui Laut Hitam bisa benar-benar terhenti. Hal itu akan mendorong harga makanan naik di Afrika dan Timur Tengah. Jadi, serangan ke pelabuhan Rusia mempengaruhi harga roti di 3 benua. Dan bukan hanya pelabuhan saja, gedung-gedung tempat tinggal terkena serangan, mobil-mobil hancur, dan kota itu kehabisan air. Sekarang saya perlu bicara tentang kapal-kapal, karena inilah alasan Ukraina melakukan hal itu. Zelensky secara terbuka mengakui operasi tersebut dan menyebut Novorossiysk sebagai benteng besar terakhir armada Rusia di Laut Hitam. Dia mengatakan bahwa dalam serangan itu 3 hal digunakan secara bersamaan: drone jet, rudal anti kapal Netuno, dan drone laut. Dan lihat yang satu ini, karena ini jarang terjadi. Ini adalah kamera onboard dari drone laut Ukraina. Hitam putih karena ini inframerah. Tanda-tanda merah muda yang muncul di atas lambung kapal itu adalah sistem bidik yang menunjukkan pitik hantamnya. Dan jika kamu perhatikan kursor di tengah layar, bentuknya seperti hati. Seseorang memprogram itu. Ya, itu sindiran. Saya harus bersikap adil padamu dalam satu hal. Klip yang satu ini bukan dari tadi malam, ini dari serangan sebelumnya pada bulan April. Tapi ini adalah rekaman paling jelas yang ada tentang bagaimana serangan-serangan ini berlangsung dari dalam. Dan inilah bagian yang penting. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal-kapal itu? Rusia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada konfirmasi, tidak ada angka, tidak ada apa-apa, benar-benar diam. Tapi sekarang ini sulit untuk menyembunyikan sesuatu karena kita bisa melihat dari atas. Ini adalah gambar satelit dari dermaga Angkatan Laut Novorossiysk, diambil setelah serangan. 4 kapal yang berjejer di samping pemecah gelombang itu adalah kapal perang. Dan perhatikan noda-noda gelap di dek dan di tanah dermaga di sekitar mereka. Itu adalah bekas terbakar. Kamu bisa melihat superstruktur yang hangus dan puing-puing yang tersebar di samping lambung kapal. Menurut staf umum Ukraina, yang terkena adalah fregat Admiral Makarov dan Admiral Essen, sebuah korvet peluncur rudal dan sebuah kapal patroli. Dan ada satu detail yang membuat semua ini semakin penting. Kedua fregat itu adalah satu-satunya fregat yang dimiliki Rusia di Laut Hitam. Mereka meluncurkan rudal jelajah kaliber. Dan itu adalah kapal terbesar yang tersisa bagi mereka setelah kapal penjelajah Moskva ditenggelamkan pada tahun 2022. Dan tahu kenapa ini jauh lebih buruk bagi Rusia daripada kehilangan 4 kapal? Karena kapal-kapal itu tidak berada di sana bukan karena pilihan mereka. Sebelum perang, pangkalan armada Rusia di Laut Hitam adalah Sevastopol di Crimea. Itu adalah rumah mereka selama lebih dari 2 abad. Namun Ukraina mulai menyerang Crimea dengan drone dan rudal, sehingga Rusia terpaksa menarik kapal-kapalnya dari sana. Mereka memindahkan semuanya ke Novorossiysk, yang letaknya lebih jauh dari Ukraina di sisi lain Laut Hitam. Novorossiysk adalah jawabannya. Itu adalah tempat di mana mereka tak akan bisa dijangkau. Tapi Ukraina berhasil menjangkaunya. Lebih dari 300 km dari garis depan dan tidak ada pangkalan ketiga, tidak ada pelabuhan Rusia lain di Laut Hitam yang memiliki infrastruktur untuk menampung armada. Mereka tidak punya pilihan untuk pindah. Sekarang, ikut saya kembali ke bulan Desember tahun lalu. Setelah serangan Ukraina terhadap kapal selam di dalam pelabuhan itu, orang-orang Rusia memutuskan untuk menyelesaikan masalah drone laut secara tuntas. Mereka menutup pintu masuk pelabuhan, menempatkan tongkang dan penghalang terapung melintang di mulut teluk agar tidak ada drone permukaan yang bisa masuk. Dan itu berhasil. Sebagai penghalang terhadap drone laut, itu berhasil. Tapi perhatikan juga apalagi yang terjadi. Jika tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar.
Penghalang yang mencegah drone Ukraina masuk adalah penghalang yang sama yang mencegah kapal perang Rusia keluar dengan cepat. Jadi saat serangan terjadi, kapal-kapal itu tidak bermanuver, mereka tidak berpencar. Mereka tidak pergi ke laut lepas di mana mereka akan menjadi target yang lebih sulit. Mereka diam, berjejer di dermaga di belakang penghalang yang mereka bangun sendiri. Seorang analis Angkatan Laut menulis, bahkan pada bulan April, bahwa tembok perlindungan Novorossiysk telah berubah menjadi sebuah kandang dan bahwa kapal selam Rusia mulai tetap berada di bawah permukaan air. Di area labuh itu sendiri, tanpa keluar, hanya agar tidak terlihat oleh drone. Itulah jebakannya. Mereka melindungi diri dari satu ancaman dan menyerahkan diri pada ancaman lain. Dan itulah sebabnya armada ini berhenti melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh armada. Analis militer Ukraina merangkum seperti ini. Armada Rusia di Laut Hitam tidak lagi memproyeksikan kekuatan di laut. Mereka hanya mendukung operasi di darat. Bayangkan seberapa besar penurunannya. Ini adalah armada yang sama yang beberapa tahun lalu mengirimkan kelompok kapal ke Mediterania dan menembakkan rudal jelajah dari berbagai posisi yang berbeda. Sekarang mereka menembak dari sepetak kecil laut dekat Novorossiysk dan tidak pernah keluar dari pelabuhan. Dan ada satu hal yang menurut saya merangkum semuanya. Sementara Novorossiysk terbakar, Putin muncul dalam sebuah video di atas kapal penjelajah Varyak dekat Sakhalin di ujung timur Rusia, sekitar 8.000 km dari sana. Dia sedang menyaksikan latihan militer Armada Pasifik dengan 60 kapal dan 13.000 personel militer. Dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengancam Eropa dengan mengatakan bahwa dia bisa menyita kapal dagang Eropa. Sebuah armada sedang memamerkan kekuatan di depan kamera. Yang satunya lagi dihajar di kandang sendiri tanpa bisa keluar dari dermaga. Berhenti sejenak, perhatikan bagaimana perang ini menjadi rumit bagi Rusia. Novorossiysk juga merupakan jalur keluar pipa minyak yang membawa minyak dari Kazakhstan dan sebagian dimiliki oleh dua perusahaan Amerika, Chevron dan Exxon. Menurut Financial Times, pada akhir Juli, Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menelpon Zelensky dan meminta Ukraina untuk berhenti menyerang kapal-kapal yang melayani pipa minyak ini. Dan Ukraina menuruti. Malam itu, saat seluruh pelabuhan terbakar, struktur tertentu itu tidak tersentuh. Artinya, Ukraina menyerang dalam batas-batas yang sudah dipetakan. Ada target yang boleh diserang, dan ada target yang tidak boleh diserang. Dan yang menggambar sebagian dari peta itu adalah Amerika Serikat. Yang menjadi jelas setelah melihat serangan-serangan ini adalah bahwa serangan itu bukan hanya tentang 4 kapal. Rusia memulai perang ini sebagai penguasa Laut Hitam. Rusia memiliki Crimea, memiliki Sevastopol, memiliki seluruh armada. Dan Ukraina, ya hampir tidak punya angkatan laut sama sekali. Hari ini Ukraina masih tidak memiliki angkatan laut. Dan armada Rusia terjebak di sebuah pelabuhan. Di balik penghalang yang mereka buat sendiri, diserang dari udara, sementara presiden berpose untuk foto di samudera lain. Itu tidak terjadi dalam sebuah pertempuran. Itu terjadi secara perlahan, satu serangan demi satu serangan, sampai tidak ada lagi tempat yang aman. Dan Zelensky memperingatkan bahwa ini belum berakhir. Dia mengatakan bahwa armada Rusia dan semua yang mendukungnya akan terus tidak aman selama perang ini masih berlangsung. Dan kami akan terus di sini mengikuti perkembangan cerita ini. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu akan selalu tahu semua yang terjadi. Pertanyaannya adalah, kemana kapal-kapal itu akan pergi? Dan jawabannya, setidaknya untuk saat ini, adalah tidak ada tempat untuk pergi. Sampai jumpa di video berikutnya.